orang yang bertakwa. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, ketahuilah bahwasanya takwa itu bisa menjaga seorang dari siksa api neraka, yaitu suatu siksa yang maha pedih, yang bakal dirasakan oleh orang-orang kafir, musyrik, murtad, dan orang-orang senantiasa berbuat maksiat karena dia lupa bertakwa dan terbujuk oleh nafsu syaitan. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, maka oleh sebab itu, semua kealfaan, semua yang bertentangan, baik terasa ataupun tidak, semua jamaah yang saya hormati, bujuk rayu setania yang sangat halus, dan takutlah akan segala macam kemaksiatan, karena sesungguhnya kemaksiatan itu jamaah menyebabkan utamanya kerusakan, kerugian kita semua. Nah, bila hal ini bisa kita aplikasikan, bisa kita lakukan, berarti kita telah maju setapak menuju takwa. Subhanallah. Takwa ini sebagaimana yang selalu jamaah yang saya hormati dianjurkan terus setiap hari Jumat di dalam khutbah imtithalul ma'murat wajtanibul manhiyat. Itu selalu jamaah yang saya hormati diucapkan ya oleh khotib jamaah yang saya hormati, karena itu adalah salahnya khutbah, mengikuti semua perintah dan menjauhi semua larangan, hanya 2 kata. Nah, apa sih definisi takwa tersebut? Seperti apa? Tentunya jamaah yang saya hormati, amal sukar kita ini jalankan. Sukar jamaah kalau diaplikasikan ini, kecuali dengan niat yang bulat sebulat-bulatnya, mengikuti semua perintah. Misalnya, ini sudah meliputi bermacam-macam perintah yang tak terhitung banyaknya jamaah yang saya hormati. Begitu pula menjauhi semua larangannya. Tentu saja jamaah meliputi dan menyeluruh semua macam larangannya kita jauhi. Begitu jamaah yang saya hormati. Nah, jamaah yang saya hormati, ini juga sangat berat kita laksanakan. Ya, kecuali jika kita ini benar-benar telah mematikan hawa nafsu sama sekali. Hawa nafsu tidak bisa dimatikan, tetapi dikendalikan jamaah. Tanpa hawa nafsu manusia tidak akan hidup. Kita hidup di pengajian ramai ini adalah nafsu jamaah, nafsu mutmainah. Bukan seperti sekarang yang masih banyak mempengaruhi hawa nafsu yang jelek. Meskipun demikian, perintah takwa harus tetap kita laksanakan sekuat dan semampu mungkin jamaah yang saya hormati. Kita tidak boleh menyerah kepada nafsu dan syahwat. Sebaliknya, sedikit demi sedikit nafsu dan syahwat itu harus kita kuasai jamaah yang saya hormati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Disuruh jamaah yang saya hormati, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu meninggalkan dunia ini melainkan di dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu jamaah pesan. Alangkah ruginya jikalau kita meninggalkan dunia ini jamaah yang saya hormati, keluar Islam, keluar iman. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik-baik untuk dirimu. Jamaah yang saya hormati pada pagi hari ini, karena kita ini diwajibkan untuk mengaplikasikan takwa, meskipun menurut kemampuan kita masing-masing, maka perilaku kita sehari-hari dapat mungkin harus diwarnai dengan ketakwaan. Hiasi jamaah yang saya hormati dengan ketakwaan ini. Sebagai seorang pegawai, maka di dalam melaksanakan tugas kepegawaiannya harus memenuhi ketetapan-ketetapan yang berlaku baginya. Itulah dihiasi. Seorang pegawai harus bekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan baginya. Itulah jamaah yang saya hormati. Tidak boleh menerima upah sebagai pelicin.
tidak boleh mengomersilkan jabatannya, tidak boleh mengkhianati tugasnya, dan lain sebagainya. Selain itu juga jamaah, ia pun harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan karena sedang melembur, pekerjaan sibuk, dan lain-lain. Itulah jamaah yang saya hormati. Selanjutnya jamaah yang saya hormati, demikian juga berlaku bagi setiap orang Islam menurut kedudukannya masing-masing. Seorang petani misalnya jamaah, maka arena ketakwaannya sebagian besar ada di dalam pertanian. Seorang pedagang jamaah, maka arena ketakwaannya sebagian besar berada di dalam perdagangan. Seorang prajurit jamaah, maka arena ketakwaannya sebagian besar pada di dalam keprajuritannya jamaah yang saya hormati. Begitu terus jamaah yang saya hormati. Seterusnya. Sehingga setiap orang akan mewarnai tugasnya masing-masing dengan takwa. Kita seorang breaker, kita seorang pengguna jamaah yang saya hormati, dihiasi dengan ketakwaan. Ya, di samping tugas ketakwaan di luar kedinasan, seperti misal menjalankan kewajiban yang berhubungan langsung dengan Allah, atau kewajiban yang hubungan dengan manusia dan makhluk yang lainnya. Jadi, jamaah yang saya hormati, seorang pegawai, petani, buruh, pedagang, penguasa, pejabat, pemimpin, jika tidak melaksanakan apa mestinya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peraturan agama Islam, maka jamaah yang saya hormati, tidaklah mereka itu orang yang bertakwa. Nah, apalagi jamaah, kalau penyelewengan itu karena ingin memperoleh keuntungan, berarti jamaah keuntungan itu diperoleh dari jalan yang tidak halal. Jamaah kultum yang saya hormati pada pagi hari ini, begitulah realisasi takwa di dalam kehidupan sehari-hari. Di mana jamaah yang saya hormati, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqillah haitsumma kunta wasabi'i sabi'at al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Dan bergaulah dengan manusia dengan pekerti yang baik, jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Yang terakhir jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua ini dimasukkan kepada golongan orang-orang yang benar-benar jamaah yang saya hormati mengaplikasikan ketakwaan ini. Jelas, hadis ini jelas memberi peringatan kepada kita semua bahwa takwa itu harus dilaksanakan di setiap saat dan dimanapun kita berada.